Baik, dapat kita sampaikan saat ini kita berada di kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya, yang dimana pada saat ini imigrasi sudah memberikan terobosan terbaru, yakni pelayanan cepat di Command Center. Di sini imigrasi membuka semua layanan dari internet maupun telepon dan juga SMS. Untuk melalui jaringan internet, imigrasi membuka layanan melalui WhatsApp maupun website, email, serta sosial media seperti Facebook, YouTube, dan juga menggunakan Instagram serta Twitter. Dan disinilah kita bisa menyampaikan atau masyarakat bisa menyampaikan keluhan, kritik dan saran seperti apa saja untuk imigrasi, agar imigrasi bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Dan selain itu juga dapat kita sampaikan juga, apabila Anda terlalu lama menunggu pembuatan paspornya atau alias pembuatan paspor itu terlalu lama, keluhan atau pertanyaan juga bisa disampaikan di pelayanan ini dan kita saksikan bersama. Untuk saat ini memang selain Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, CCTV, Twitter, SMS juga serta hotline service maupun website diberikan pelayanan secara cepat untuk masyarakat. Dan imigrasi kelas 1 khusus Surabaya juga mengerahkan sejumlah petugas di instansi informasi sarana dan komunikasi atau Insarkom ini. Di bidang Insarkom ini ada 6 petugas yang bersiaga secara khusus memberikan pelayanan di hari kerja khusus untuk hotline service call centernya dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pelayanan pertanyaan maupun keluhan bisa disampaikan juga melalui website dan sosial media, dan diharapkan kurang dari 20 jam selama sehari di hari kerja masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan seperti apapun, baik itu menanyakan apakah paspornya sudah jadi, atau menyampaikan keluhan bahwa adanya pihak-pihak yang nakal minta uang pelayanan atau istilahnya korupsi, bisa juga disampaikan di sini sehingga seluruh petugas bisa terawasi secara total dan masyarakat juga tidak perlu kebingungan untuk memberikan untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan juga ini merupakan terobosan terbuka untuk masyarakat secara langsung agar bisa menyampaikan kondisi seperti apapun yang dirasakan oleh masyarakat di kantor imigrasi manapun. Dan tidak salah, maksud saya tidak kalah bagusnya adalah meskipun berada di wilayah Surabaya, pelayanan cepat ini bisa melayani seluruh warga di Indonesia. Karena apa? Karena dimanapun Anda berada atau Anda berasal di kota Surabaya juga Anda bisa membuat paspor maupun memperpanjang paspor. Dan begitu juga orang Surabaya bisa membuat paspor dan memperpanjang paspor atau mengurusi surat keimigrasiannya di seluruh Indonesia, di seluruh kantor imigrasi. Sehingga memang satu kantor imigrasi di daerah merupakan satu kantor pusat untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, seluruh warga negara asing yang ada di Indonesia pun juga bisa memberikan atau menyampaikan atau mengurus surat keimigrasiannya di seluruh kantor perwakilan di Indonesia, baik itu di Bali maupun di Surabaya, yang ada 2 kantor, yakni di kantor Pelabuhan Tanjung Perak dan juga ada di kantor imigrasi secara khusus di kelas 1 khusus di Surabaya ini, yakni di kawasan Bandara Juanda ataupun di Malang ataupun di Jakarta. Semua bisa mengurus surat keimigrasiannya di kantor mana saja. Dan kita saksikan bersama, tadi sempat dari WhatsApp sendiri juga terdapat beberapa pertanyaan, dan kita saksikan ini merupakan seorang warga yang sedang menanyakan
apakah paspornya sudah jadi atau belum. Apabila Anda hendak menanyakan paspor, yang terpenting dan yang perlu adalah Anda harus menyampaikan atau menginformasikan nomor permohonan. Nomor permohonan itu bisa dilacak secara cepat di sistem, karena apabila Anda menggunakan nama lengkap, nama itu cukup banyak. Karena misalkan nama Maria, di seluruh Indonesia nama Maria cukuplah banyak, sehingga apabila mencari atau mengakses dengan menggunakan nama maka akan kesulitan. Tapi kalau menggunakan nomor permohonan maka akan semakin cepat pihak imigrasi untuk mendeteksi seperti apa dan kondisinya, atau sudah berada di pelayanan seperti apa, di titik mana, sehingga kapan jadi atau apakah sudah jadi ataukah terjadi kendala terkait dengan percetakan, maka akan diinformasikan secara total kepada Anda atau kepada masyarakat. Dan kita saksikan bersama memang saat ini pihak imigrasi sudah mulai kebanjiran pertanyaan dari seluruh masyarakat. Dan hal itu dikarenakan memang tidak hanya melayani pihak imigrasi kelas 1 khusus Surabaya ini yang menjadi 8 peringkat besar di Indonesia dari 60 pelayanan yang disampaikan, yang 60 terobosan yang diberikan. Pihak imigrasi kelas 1 khusus Surabaya ini menjadi peringkat 8, dan ini bisa diakses seluruh Indonesia dan cepat, sehingga pihak imigrasi Surabaya sendiri juga mengalami sedikit kewalahan karena kebanjiran informasi ini. Dan saat ini kita berada di kantor Insarkom, dan nantinya kita coba untuk komunikasi dengan Kepala Bidang Insarkom, Bapak Nanang, seperti apa sih pelayanan dan bagaimana masyarakat bisa menyampaikan atau menanyakan sehingga bisa lebih cepat terlayani dan juga lebih tepat pelayanan tersebut. Dan saat ini kita di sisi kita sudah dengan Pak Nanang. Oke, Pak Nanang, bisa disampaikan pelayanan seperti apa saja sih dari terobosan yang masuk di 8 besar di Indonesia ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya, khususnya bidang Insarkom, telah berusaha memberikan inovasi terkait dengan pelayanan publik. Dalam hal ini produk yang kita sampaikan adalah layanan informasi terpadu. Jadi fungsinya di situ bisa berfungsi secara eksternal maupun internal. Pertama, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, kita komitmen bahwa dalam hal menangani pengaduan masyarakat kita harus lakukan dengan cepat dan tepat. Artinya apapun itu keluhan, baik itu pertanyaan, mau itu kritik, saran, segala macam dari masyarakat kita tampung, kita carikan solusinya dan kita selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal update informasi, kita menyajikan data juga apabila dari instansi terkait di luar dari imigrasi butuh data, butuh informasi apapun terkait dengan keimigrasian, kita bisa bantu asal dengan mengajukan permohonan secara formal, ya, secara tertulis dan formal, secara resmi. Itu yang kedua. Yang ketiga, komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu bisa Bapak Ibu lihat di sini, kita tiap hari selalu memberikan masukan, ya, memberikan informasi, memberikan pandangan pengaduan apapun itu kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Artinya masyarakat juga bisa menilai, di samping mendapatkan layanan paspor, bisa juga masyarakat juga lebih cepat dalam hal pengaduan. Kenapa paspor-paspornya kok lama? Kenapa kok belum jadi? Dan lain sebagainya. Kita berusaha cepat untuk itu, karena banyak kendala-kendala di situ, ya, terutama dalam hal kendala kesisteman, terutama dalam hal kendala percetakan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dengan informasi ini kita bisa lebih cepat dalam mengatasi. Ketika masyarakat hendak bertanya paspornya sudah jadi atau belum, atau paspornya terjadi kendala, apakah yang disampaikan nomor paspor atau nama atau bagaimana? Ya, dalam hal untuk pengaduan, jadi masyarakat cukup menyampaikan nomor permohonan.
nomor permohonan saja kita lacak di situ, sudah ketahuan posisi paspornya kan seperti apa di situ. Sudah selesaikah atau belum selesaikah, atau masih dalam proses cetakkah, atau ada proses adjudikata pusat dan lain sebagainya. Dan di situ kita bisa telusuri, kita akan proses lebih cepat. Dan komitmen kami adalah 3 hari setelah setelah pembayaran untuk paspor biasa dan e-paspor 5 hari kerja. Itu komitmen kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Oke. Baik Pak Narang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, yang tidak kalah menarik lagi adalah petugas yang dikerahkan oleh imigrasi ini memegang di sistem tersendiri, yakni ada yang sistem dari website, email, WhatsApp maupun SMS dan juga call center sendiri. Dan untuk masyarakat yang hendak menanyakan alamat website, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, Anda bisa mengakses berita selengkapnya di tribunjatim.com atau mengikuti YouTube kami di office tribunjatim.com dan juga bisa mengikuti perkembangan live di Twitter serta Instagram kami yakni @tribunjatim.com. Dan demikian live bersama saya Madikro Prabowo dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya yang berada di kawasan Sidoarjo, tepatnya di kawasan Bandara Juanda.